Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan dari segi akal maupun jasmani. Salawat bertakaikan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akidah dan cara mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata akada yang berarti bakul atau mahkota. Secara istilah, akidah ialah jumlah kebenaran yang dapat diterima oleh manusia berdasarkan fitrah. Sedangkan menurut Al-Fauzan, akidah berasal dari kata aqd yang berarti pengikatan. Secara syarah yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, serta kepada hari akhir. Akidah secara syara ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, itikadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal seperti itikad. Dan yang kedua yaitu amaliyah adalah segala yang berhubungan dengan tata cara amal seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan segala hukum yang amaliyah. Contohnya yaitu maka akidah adalah segala yang benar yang sesuai dengan firman Allah. Yang kedua yaitu yang artinya dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersatukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sumber dari akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya itu wajib diimani dan diamalkan. Sedangkan akal hanya berfungsi untuk memahami kedua sumber tersebut. Ruang lingkup dari pembahasan akidah meliputi ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, seperti wujud Allah, mukjizat, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, Rasul, kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang alam metafisik seperti malaikat, jin, ruh iblis, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sam'iyah, yaitu pembahasan tentang seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Tauhid sebagai landasan akidah, iman, dan Islam. Pengertian tauhid itu sendiri adalah meyakini kesalahan Allah, keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan nama-nama dan sifatnya. Pembagian tauhid terdiri dari tiga, yaitu tauhid rububiyah, ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa diri sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Dan yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, karena ilah maknanya adalah ma'bud, yaitu disembah, maka tidak ada yang disebut dalam doa kecuali Allah. Tidak ada diminati pertolongan kecuali Dia. Tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan karenanya semata. Dan yang ketiga yaitu tauhid asmawa, sifat, ialah beriman kepada nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, dengan tidak membanding-bandingkan nama atau sifatnya dengan makhluk ciptaannya, karena sifat-sifat Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Berikut ini sebutkan sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama Al-Qudrah, yaitu berkuasa. Yang kedua Al-Irada, yaitu berkehendak. Yang ketiga yaitu Al-Ilmu, yang berarti ilmu. Dan yang keempat yaitu Al-Hayat, yaitu hidup. As-Samu dan Al-Basar, mendengar dan melihat. Dan Al-Kalam, yaitu berbicara. Al-Istiwa Al-Asri, bersemayam di atas arsy. Dan Al-Ulul, artinya tinggi. Al-Falqiyah, di atas. Dan Al-Ma'iyah, yaitu kebersamaan.
Arkanul iman sebagai realisasi kalimat syahadat. Arkanul iman disebut juga sendi-sendi akidah Islam termaktub. Rukun Islam jumlahnya ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yaitu mengimani Allah itu dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu dengan membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah yaitu bukti-bukti tentang adanya Allah, yaitu memberitahukan dengan pasti kepada seluruh manusia bahwa para nabi dan rasul itu semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah tidak cukup hanya di lisan, melainkan harus bersikap tauhid dalam niat, lisan, dan perbuatan. Antara lainnya itu yang pertama, tauhid zat, yaitu mengitikadkan bahwa zat Allah itu esa, tidak berbilang, manusia tidak diberi pengetahuan untuk mengetahui zat Allah. Dan yang kedua yaitu tauhid sifat, ialah mengitikadkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyamai sifat Allah dan hanya Dia yang punya sifat sempurna. Dan yang ketiga itu tauhid wujud, yaitu mengitikadkan bahwa hanya Allah yang wujud dengan dirinya sendiri. Adanya Allah tidak membutuhkan yang lain. Dan yang keempat itu tauhid al-af'al, yaitu mengitikadkan bahwa hanya Allah sendiri yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Yang kelima itu tauhid ibadah, yaitu mengitikadkan bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah dan tempat minta pertolongan. Dan yang keenam yaitu tauhid kasdi, yaitu mengitikadkan bahwa hanya Allah kepada segala amal kita ditujukan tanpa perantara. Dan yang terakhir itu tauhid tasyri, yaitu mengitikadkan bahwa hanya hukum Allah yang paling sempurna untuk mengatur kehidupan manusia. Ayat-ayat kauniyah terdapat 750 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyah sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di luar jangkauan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.